Remaja 16 tahun habisi satu keluarga dalam satu malam. Aduh, kok bisa ya? Saat kita lidik, ternyata dialah pelakunya. Berikut kronologinya. Polisian Resor Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur mengungkap kasus pembantaian oleh seorang remaja berinisial J yang berumur 16 tahun terhadap satu keluarga berjumlah 5 orang. Diduga motif yang terjadi di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu karena persoalan asmara dan dendam pelaku terhadap korban. Antara pelaku dengan korban saling bertetangga. Pelaku remaja berusia 16 tahun berinisial J. Pelaku masih di bawah umur kelas 3 SMK. 20 hari lagi baru usianya 17 tahun. Terang Kapolres PPU AKBP Supriyanto saat dikonfirmasi Kamis 8 Februari 2024. Peristiwa sadis ini berawal saat pelaku berpesta minuman keras bersama teman-temannya pada hari Senin 5 Februari 2024. Kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah, pelaku diantar pulang oleh temannya. Setelah diantar, J membawa sajam berupa parang dan menuju ke rumah korban untuk melakukan pembantaian. Sesampainya di rumah korban, pelaku langsung mematikan aliran listrik di rumah korban. The real Uchiha Itachi, guys. Apakah pelaku melakukan itu karena ada konflik kudeta? Emang agak aneh kalau negara Konoha mah. Kayaknya sih pengen mengambil mata Sharingan biar kekuatan Mangekyo Sharingannya aktif, guys. Mangekyo Sharingan nggak tuh? Mangekyo Sharingan. Selanjutnya, pelaku langsung masuk ke dalam rumah. Lalu pada saat ayah korban berinisial W yang berumur 34 tahun pulang ke rumah, pelaku langsung menyerangnya menggunakan parang. Kemudian pelaku juga menyerang istri korban berinisial SW yang berumur 33 tahun dan ketiga anaknya yang berinisial RJS yang berumur 14 tahun, VDS 10 tahun dan ZAA berumur 2,5 tahun. Ketiganya terbangun karena mendengar keributan dan langsung diserang pelaku. Ayah korban dihabisi dekat pintu. Ibunya bangun, kemudian ibunya juga ditimpas. Lalu anaknya bangun, ditimpas lagi. Terakhir dihabisi itu RJS yang diduga pernah pacaran sama pelaku. Jelas Supriyanto. Tidak puas dengan menghabisi, kata Supriyanto, pelaku juga menyetubuhi jasad korban RJS dan ibunya berinisial SW. Setelah melakukan menyetubuhi terhadap jasad korban RJS, pelaku juga mengambil ponsel dan uang korban sebesar 363.000 dan pulang ke rumah dan berganti pakaian. Sesampainya di rumah, korban langsung mandi dan merendam bajunya serta mencuci parang yang digunakan menebas para korban. Astagfirullah, sungguh biadab orang ini, guys. Kalau dari pengakuan pelaku, korban sudah meninggal baru disetubuhi. Jadi posisinya korban ditemukan dalam kondisi setengah telanjang, hanya mengenakan baju, ungkap Supriyanto. Selesai mandi, pelaku melapor ke ketua RT setempat jika terjadi pembantaian di rumah korban. Namun pada saat dikonfrontir, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya yang sudah menghabisi 5 orang tetangganya tersebut. Hingga saat ini pengakuan sementara dari korban, motifnya membantai tetangganya sendiri karena dendam dan persoalan asmara dengan korban RJS. Pelaku dan korban seringnya cekcok karena masalah ayam. Juga pihak anak korban meminjam helm selama 3 hari tidak dikembalikan. Apapun alasannya, yang pasti pelaku sudah banyak menghilangkan nyawa. MK hukumlah seberat-beratnya. Dari keterangan keluarga pelaku, sempat ada hubungan asmara dengan korban anak pertama, tetapi ditolak karena sudah punya pasangan lain, ungkapnya. Gak direstui ya cari yang lain, mas. Emang cewek cuma satu, rugi kan lu, dipenjara seumur hidup, dosa dunia akhirat, berpikirmu lemot, mas. Sepertinya a little piece of heaven kembali terjadi lagi, guys. Jika tidak denganmu, maka tidak dengan siapapun. Akibat perbuatan tindak pidana sadisnya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan diberikan sanksi berat sesuai dengan pasal 340 KUHP, subs pasal 338 KUHP, subs pasal 365 KUHP, Jo pasal 80 ayat 3, Jo pasal 76C UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman matoy atau seumur hidup. Dari sederet kasus tersebut, banyak beragam komentar yang geram dari netizen pun membanjiri kasus tersebut. Salah satu contohnya dari akun user I1
1FH, 4FW, 8W. Berikut komentarnya. Segera hukum Matoy dan buat paling menyakitkan. Dan masih banyak lagi komentar-komentar dari netizen yang geram tentang kasus tersebut. Kalau dari Mimin sih, kalau nggak dihukum Matoy, mending pakai hukum adat Kalimantan, Pak, biar adil untuk korban. Gimana guys? Setuju nggak pendapat Mimin? Jangan lupa komen di bawah ya guys.